Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Minja akan bawain alur cerita film yang berjudul Knives Out. Film yang dirilis tahun 2019 ini menceritakan tentang misteri kematian seorang kakek kaya raya, sekaligus penulis novel terkenal bernama Harlan Thrombey. Harlan meninggal tepat di hari ulang tahunnya, yang dimana malam itu seluruh anggota keluarga berkumpul untuk merayakan ulang tahunnya. Seorang detektif terkenal bernama Benoit Blanc yang diperankan oleh Daniel Craig pemain James Bond ditugaskan untuk memecahkan misteri ini. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa buat nyalain notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah rumah mewah bergaya klasik kuno milik seorang penulis novel terkenal bernama Harlan Thrombey. Pagi itu, seperti biasa, asisten rumah tangga Harlan yang bernama Fran datang ke kamarnya untuk membawakan sarapan. Namun, betapa terkejutnya Fran saat memasuki ruangan dan melihat Harlan yang sudah meninggoy. Scene pun kemudian beralih 1 minggu setelah kematian Harlan. Seorang gadis bernama Martha yang merupakan perawat pribadi Harlan mendapatkan telepon dari anak Harlan. Walt meminta agar Martha datang ke rumah karena pihak kepolisian berencana akan melakukan penyelidikan atas kasus kematian Harlan. Detektif yang ditugaskan untuk olah TKP ini adalah detektif terkenal bernama Benoit Blanc. Kita panggil saja detektif Ben ya. Kemudian ada Letnan Elliot dan petugas kepolisian bernama Wagner. Dalam sesi interogasi ini, Letnan Elliot meminta satu persatu anggota keluarga Harlan untuk menceritakan kegiatan di malam tewasnya Harlan. Linda, anak pertama Harlan, adalah orang pertama yang ditanyai oleh pihak kepolisian. Malam itu, keluarga Harlan berkumpul untuk merayakan ulang tahun Harlan yang ke-85 tahun. Tidak hanya keluarga, tetapi juga orang-orang yang sudah dianggap keluarga oleh Harlan, termasuk Fran dan Martha, ikut merayakan ulang tahunnya. Kemudian orang kedua yang diinterogasi adalah Richard, suami Linda. Dari sini kita tahu bahwa Richard ini selingkuh dan Harlan mengetahui hal tersebut. Harlan pun mengancam jika Richard tidak segera mengaku, maka beliau sendiri yang akan memberitahu Linda. Selanjutnya, Letnan Elliot menginterogasi Walt, putra bungsu Harlan yang dipercaya mengelola perusahaan penerbit milik Harlan. Malam itu, Elliot datang bersama dengan istrinya Donna dan anaknya yang bernama Jacob. Malam itu, Walt diketahui sempat terlibat cekcok dengan Harlan dan Harlan berniat untuk memecat Walt dari perusahaannya. Dad, are you firing me? Selanjutnya, giliran Johnny, menantu Harlan yang sudah dianggap seperti anak sendiri semenjak suaminya Neil, anak kedua Harlan, meninggal dunia. Johnny datang dengan putrinya yang bernama Meg. Malam itu, Harlan marah kepada Johnny karena ternyata Johnny selama ini memanipulasi biaya sekolah Meg untuk keuntungannya sendiri. $100,000 a year. Detektif Ben yang semenjak tadi duduk di belakang Elliot merasa bahwa para anggota keluarga Harlan mempunyai motifnya masing-masing. Walaupun Harlan diduga melakukan diskon umur, namun detektif Ben sangat yakin bahwa ada yang janggal dengan kasus ini. Quite frankly, Benny, we're getting to the point where I need to know what we're doing here. Kecurigaan detektif Ben pun bertambah saat dirinya mendapatkan amplop anonim berisikan uang dan berita kematian Harlan, seolah-olah si pengirim ini meminta agar detektif Ben menyelidiki kasus ini. An envelope of cash showed up at my apartment yesterday. Setelah itu, para detektif pun menginterogasi Martha selaku perawat pribadi Harlan. Ternyata Martha ini tidak bisa berbohong. Jika dia berbohong, maka dia akan muntah. Dan dengan keunikannya tersebut, detektif Ben pun merasa bahwa dirinya bisa mempercayai Martha. Can I just wait inside? I feel like I shouldn't be here. Please, just wait and Detektif Ben kemudian menyuruh Martha untuk menceritakan secara detail apa saja yang terjadi di malam tersebut. Martha pun menceritakan bahwa pukul 1:30
12 malam dia mengantarkan Harlan ke kamarnya. Dan malam itu Harlan mengajak Martha untuk bermain Othello. Awalnya Martha menolak karena hari sudah larut dan Harlan harus beristirahat. Tetapi karena Martha tidak ingin mengecewakan Harlan di hari ulang tahunnya, akhirnya Martha pun menuruti permintaan Harlan. It's basically over. Setelah bermain, Martha kemudian menyuntikkan obat untuk Harlan. Harlan mengatakan bahwa hari ini dia sangat lelah dan banyak pikiran. Karena kasihan, akhirnya Martha menawarkan Harlan sedikit obat harum untuk membantunya tidur nyenyak malam ini. Schmuck. What a nudnik. Namun ternyata musibah terjadi. Yang seharusnya Martha menyuntikkan 10 mg dosis obat menjadi 100 mg obat harum yang tentu saja akan berakibat fatal bagi tubuh Harlan. Jika tidak segera mendapat pertolongan, maka Harlan akan meninggoy. Martha teringat dengan obat penawar yang biasanya selalu ia bawa di tasnya. Tetapi anehnya, malam itu obat tersebut tiba-tiba menghilang. It comes with the kids. It should be here. It has to be. Martha yang panik pun berusaha untuk menelpon bantuan, namun dicegah oleh Harlan. Harlan berpikir bahwa jika sudah takdirnya dia meninggoy, dia tidak ingin Martha menjadi tersangka. Harlan tahu bahwa Martha tidak sengaja melakukan hal itu karena Harlan percaya bahwa Martha adalah orang yang baik-baik. Harlan pun menyuruh Martha agar berpamitan pulang dan memarkirkan mobilnya di tempat yang tidak dilihat oleh CCTV. Setelah itu, Harlan meminta agar Martha kembali ke rumah dan menyamar sebagai dirinya. Dengan begitu, Martha tidak akan dicurigai sebagai tersangka karena setelah Martha pulang, Harlan terlihat seolah-olah masih hidup. Setelah membriefing rencana untuk Martha, Harlan pun melakukan diskon umur. Karena sudah terlanjur demikian, Martha pun melakukan permintaan terakhir dari Harlan dengan mengikuti rencananya. What do you want me to do? Sayangnya, realitanya tidak semulus itu. Saat Martha memanjat untuk kembali ke ruangan Harlan, dia tidak sengaja mematahkan kayu yang dia injak. Selain itu, ibu Harlan juga sempat melihat Martha. Namun, karena penglihatannya sudah kabur, dia mengira Martha sebagai Ransom, anak dari Linda dan Richard. Martha tentu saja tidak menceritakan bahwa dirinya salah menyuntikkan obat. Setelah memberikan pernyataan tersebut, tentu saja Martha muntah di kamar mandi. Malam harinya, keluarga Harlan mengadakan acara memorial untuk Harlan. Earn your share from the ground up, just like Dad. Martha yang merasa bersalah tentu saja merasa tidak tenang dan hampir saja pingsan. Setelah Martha sedikit lebih tenang, Walt mengatakan bahwa dia akan menanggung Martha dan keluarganya secara finansial. Walt merasa berhutang budi dengan Martha yang selama ini merawat ayahnya dengan baik, bahkan hingga ayahnya mengebuskan nafas terakhirnya. Di sini, Martha tentu saja semakin merasa bersalah kepada keluarga Harlan. Martha kemudian pergi keluar dan ternyata Detektif Ben sedang duduk nyantui di kursi taman. Detektif Ben mengatakan bahwa dia percaya dengan ketulusan hati dan kejujuran Martha. Detektif Ben juga mengajak Martha untuk ikut melakukan penyelidikan di sekitar kediaman Harlan besok pagi. I want you to be by my side for it. Keesokan paginya, Martha dan ketiga detektif itu pun mengunjungi Pak Satpam untuk meminta video CCTV. Saat menonton rekaman CCTV, Martha sadar bahwa dirinya telah melakukan kesalahan yang dimana mobilnya terekam kamera. Martha pun terpaksa diam-diam merusak rekaman CCTV dengan menggunakan magnet untuk menghilangkan barang bukti. Setelah itu, mereka kemudian melanjutkan pencarian di bagian belakang rumah Harlan. Lagi dan lagi, Martha secara tidak sengaja meninggalkan bukti. Karena malam itu baru saja turun hujan, jejak kaki orang yang lewat tentu saja akan menempel di tanah berlumpur. Dengan cerdiknya, Martha merusak bukti jejak itu dengan memanggil anjing-anjing milik Harlan. Tak lama kemudian, Ransom, anak dari Linda dan Richard, datang ke sana. Dengan gayanya yang tengil, baru saja dia menginjakkan kaki ke dalam rumah, dia sudah terlibat cekcok dengan pamannya. Dan sepertinya Ransom ini emang cucu Harlan yang paling badung. Sampai-sampai Harlan telah mengeluarkan nama Ransom dari daftar ahli waris. Tell you he was going to cut you out of the will? Di tengah kekacauan masalah keluarga, Detektif Ben mengajak Martha untuk berbicara di luar. Sialnya, salah satu anjing Harlan membawakan kayu yang patah akibat diinjak oleh Martha malam itu. Mereka pun segera mengecek dan Detektif Ben akhirnya tahu bahwa malam itu ada seseorang yang diam-diam memanjat dan menyelinap masuk melalui jendela. This
Analyze that Hari itu, seluruh keluarga Harlan berkumpul untuk pembacaan surat wasiat. Mengejutkannya, seluruh aset dan kekayaan milik Harlan akan diberikan kepada Martha. Mendengar hal itu, keluarga Harlan tentu saja syok sekaligus tidak terima. Sedangkan Ransom nampak tertawa puas karena bukan dirinya saja yang tidak mendapatkan warisan, tetapi seluruh keluarganya juga tidak mendapatkan sepeser pun. Dan saat anggota keluarga sudah mulai anarkis, Martha yang juga kebingungan dengan situasi ini berusaha untuk pergi dari sana. Di saat yang tidak tepat, mobil tua miliknya berulah dan mesinnya tidak mau menyala. Untungnya, Ransom datang menyelamatkan Martha. Ransom pun kemudian membawa Martha ke kafe dan sambil makan, Ransom meminta Martha untuk menceritakan semuanya dengan jujur. I knew my granddad. Maybe you and I were the only two who. Di sisi lain, keluarga Harlan sedang panik dan memikirkan cara agar mereka bisa mendapatkan kembali warisan mereka. Karena mengetahui bahwa Meg cukup dekat dengan Martha, Meg diminta untuk menelpon Martha dan memohon agar Martha mau mengembalikan warisan Harlan. Keesokan paginya, puluhan wartawan telah mengepung rumah Martha. Saat Martha berusaha keluar melalui pintu belakang, Martha bertemu dengan Walt. Di sini, Walt yang mengetahui bahwa ibu Martha adalah imigran gelap, mengancam akan melaporkannya jika Martha menolak mengembalikan warisannya. What we want to avoid here, we can protect you. Martha pun akhirnya kembali masuk ke dalam rumah dan membuka sebuah surat. Betapa syoknya Martha saat membuka surat ancaman beserta hasil pemeriksaan darah milik Harlan. Martha yang panik segera menemui Ransom. Yang lebih anehnya lagi, tiba-tiba pagi itu juga terjadi kasus kebakaran di laboratorium yang menerbitkan laporan pemeriksaan darah Harlan. What's the cheese? Oh, hey. Ransom pun akhirnya menyuruh Martha untuk mengecek emailnya. Dan benar saja ada seseorang yang mengirimkan sebuah alamat. Yeah, that's it. 1209 Columbus Road, Tenet. Di saat yang bersamaan, di depan mereka terlihat detektif Ben dan pihak kepolisian yang datang untuk melakukan olah TKP. Martha yang panik langsung menancap gas mobilnya dan alhasil proses kejar-kejaran pun terjadi. Mereka berdua berujung terpojok dan harus menyerahkan diri kepada polisi. Akan tetapi, bukannya menangkap Martha, detektif Ben malah menangkap Ransom atas informasi yang ia dapatkan dari ibu Harlan. Ternyata malam itu ibu Harlan melihat Ransom yang menyelinap masuk ke ruangan Harlan saat pesta ulang tahun sedang berlangsung. Go to the police station. I want a full rundown on. Kemudian Martha yang masih penasaran bergegas mengunjungi alamat yang dikirimkan oleh si anonim. Sesampainya di sana, Martha menemukan Fran yang pingsan akibat overdose. Martha dan detektif Ben segera membawa Fran ke rumah sakit. Dan akhirnya Martha pun mengaku kepada detektif Ben bahwa dia salah menyuntikkan obat yang berujung membuat Harlan meninggoy. I don't want any more surprises. Sebelum berbicara dengan keluarga Harlan, Martha teringat dengan perkataan Fran bahwa salinan hasil pemeriksaan darah Harlan berada di laci rahasia. Martha pun mengambil kertas tersebut dan memberikannya kepada Harlan. Sesaat sebelum Martha berbicara, detektif Ben memotongnya. Are you gonna tell me what the hell is going on? Yes. I just want... Detektif Ben sadar bahwa dirinya sengaja disewa oleh seseorang karena orang tersebut tahu bahwa Martha akan mendapatkan seluruh harta warisan Harlan. Was I hard? Dan pelakunya itu tidak lain dan tidak bukan adalah Ransom. It's alright, Ransom. I'm glad you did. Not exactly. Ransom sengaja menjebak Martha dengan menukar obat Harlan. Karena jika Martha melakukan tindakan kriminal walaupun itu tidak sengaja, surat warisan tersebut tetap akan menjadi tidak sah. Dan saat Martha mengira bahwa dirinya salah menyuntikkan obat, justru Martha malah memberikan dosis obat yang benar. Berkat pengalamannya menjadi perawat Harlan selama bertahun-tahun, sekalipun dia tidak melihat tulisan di obatnya, dia tahu cairan mana yang benar hanya dari kekentalannya saja. How'd you know this was the Jadi kesimpulannya Harlan meninggoy bukan karena kesalahan Martha. Ransom pun masih menyangkal perkataan detektif Ben dengan mengatakan bahwa beliau tidak memiliki bukti. Namun detektif Ben ternyata mengetahui perbuatan Ransom yang kembali ke ruangan Harlan saat pemakaman untuk mengembalikan obat penawar yang diambil.
news, not of a medical error and a guilty nurse. Dan ternyata saat itu Fran juga melihat perbuatan Ransom. Fran pun mengancam akan membocorkan perbuatan Ransom. Oh, you're gonna pay for it. Don't you come near me. Dan di saat Ransom sedang panik, dia mendengar pengakuan dari Martha. Ransom yang mengetahui bahwa Martha sebenarnya tidak bersalah, akhirnya sengaja membakar laboratorium yang bisa membuktikan bahwa Martha tidak bersalah. Setelah itu, dia bisa menjebak Martha sebagai pelaku pembunuhan Fran dan Harlan. Pada akhirnya, Ransom akan mendapatkan kembali warisannya. Just one step further. Beberapa saat kemudian, Martha mendapatkan telepon dari rumah sakit bahwa satu-satunya orang yang bisa mengkonfirmasi teori detektif Ben alias Fran berhasil selamat. She's okay. She's ready to talk. Ransom pun akhirnya mengaku bahwa dia memang melakukan hal tersebut untuk menyelamatkan hak keluarganya. Namun, Ransom merasa menang karena Fran tidak meninggoy, yang dimana artinya tuduhan yang akan jatuh kepada dirinya tidak akan berat. Dan tiba-tiba... Sebenarnya, Fran sudah meninggoy dan kepolisian telah mendapatkan pengakuan Ransom. Ransom yang terbutakan oleh emosi langsung saja mengambil pisau yang berada di dekatnya. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung menusukkan pisau tersebut ke arah Martha. Kocaknya, pisau tersebut hanyalah pisau mainan yang biasa digunakan oleh pesulap. Di akhir film, polisi telah menangkap Ransom. Linda juga akhirnya mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh Richard. Seluruh keluarga Harlan tidak mendapatkan apapun akibat keserakahan mereka masing-masing. Semua harta warisan Harlan tetap jatuh ke tangan Martha dan film pun selesai. Gimana guys menurut kalian filmnya? Menurut Mince sih yang menyelamatkan Martha ya kebaikan hati dan kejujuran dirinya. Overall filmnya bagus dan lumayan menghibur. Oh ya by the way, buat kalian yang mau request film buat dijadiin alur cerita, boleh juga komen di bawah. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe ya wanis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys.